pengertiannya sendiri, lemak itu adalah suatu senyawa yang dia sifatnya itu tidak mudah larut dalam air. Seperti itu. Jadi kalau untuk sebenarnya tubuh kita sendiri itu tetap membutuhkan lemak nih. Untuk sehari-hari rekomendasinya itu 20-30% dari total kebutuhan energi. Tetap walaupun ada pembatasan lemak, tetapi kita perlu juga untuk mengkonsumsi lemak agar kebutuhan tubuh kita itu tercukupi. Oke, berarti boleh mengkonsumsi. Kalau untuk boleh mengkonsumsi lemak, tetap harus mengkonsumsi lemak. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan itu jenisnya, kemudian jumlahnya dalam satu hari yang harus dikonsumsi itu berapa banyak. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan, jumlah yang dikonsumsi sama pilihan jenis lemaknya. Apakah itu lemak yang mendukung untuk kebutuhan, atau hanya lemak jenuh yang mungkin hanya sebagai hanya numpang lewat di dalam tubuh kita. Itu bisa juga nggak sih, Mbak? Ya, bisa. Jadi kalau untuk sebelum mengarah ke sana ya Mbak, saya jelaskan dulu untuk fungsi lemak itu sendiri. Nah, yang pertama itu lemak sebagai sumber energi ya. Jadi di dalam tubuh kita itu tersimpan cadangan yang namanya lemak. Ya. Biasanya lemak ini disimpan di tubuh di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya di kulit, kemudian di hati juga ada. Kemudian di organ ginjal juga biasanya ada. Kemudian kalau di laki-laki nih paling banyak itu ada di bagian perut. Oke. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya bagian besar lemaknya itu tersimpan di bagian pinggul dan paha. Oke. Makanya kalau untuk perempuan-perempuan yang agak gemuk gitu ya, kebanyakan bentuk tubuhnya itu seperti buah pir, karena lemaknya itu banyak tersimpan di bagian bawah paha dan pinggul. Oke. Nah, kalau untuk laki-laki biasanya dia tersimpannya di perut, makanya banyak bapak-bapak mungkin yang perutnya agak ini ya Mbak ya, mohon maaf buncit gitu ya, terus agak besar gitu ya, karena memang lemaknya itu di dalam perut itu sendiri. Oke, jadi begitu ya konsepnya. Kemudian ya betul. Selain sebagai sumber energi, juga dia berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Nah, kemudian selain untuk menghangatkan tubuh, juga dia berfungsi untuk sebagai pelarut vitamin. Beberapa jenis vitamin ada yang larut di dalam lemak. Misalnya vitamin A, kemudian vitamin D, lalu vitamin E dan vitamin K. Nah, itu sekilas tentang fungsi lemak di dalam tubuh. Oke, berarti memang lemak ini juga menjadi salah satu alat pendukung tubuh kita untuk tetap sehat gitu ya Mbak. Namun untuk jumlah porsinya lagi-lagi tadi disebutkan harus sesuai dengan ketentuan, jangan berlebihan. Nah, ini kalau orang yang mempunyai berat badan lebih atau bisa disebut gemuk, bahkan sampai obesitas ini selalu identik dengan kelebihan lemak nggak sih Mbak? Nah, kalau misalnya kan kita mengkonsumsi lemak nih Mbak. Iya. Tubuh kita itu masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri terhadap baik lemak maupun protein maupun karbohidrat gitu ya. Nah, kalau misalkan konsumsi lemak melebihi batas kebutuhan dalam sehari, nah itu lemak akan disimpan dalam yang namanya sel adiposa. Nah, di dalam tubuh itu ada yang namanya sel adiposa. Sel adiposa ini fungsinya untuk menyimpan lemak di dalam tubuh. Kalau misalnya kita tidak pernah beraktivitas, kemudian aktivitas fisik sehari-hari kita sangat rendah, biasanya sel adiposa ini akan bertambah semakin banyak. Nah, karena sel adiposa bertambah semakin banyak, tidak pernah digunakan sebagai cadangan energi, tidak pernah dikeluarkan lemaknya, akibatnya dalam jangka panjang bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas itu sendiri. Oke,
Oke, baik Mbak. Berarti salah satu yang bisa menyebabkan obesitas dan menyebabkan ya bisa dibilang gemuk itu salah satunya adalah kelebihan lemak yang terus tertimbun Nah, betul. yang sampai alat penyimpanannya lemak tersebut sampai membeludak gitu, mungkin bisa dibilang Iya, gitu betul. ya. Oke. Nah, ini mungkin juga jadi apa namanya salah satunya dipengaruhi oleh pola hidup ataupun gaya konsumsi makanan ya Mbak ya. Kalau Ya, untuk betul. lemak sendiri ini sebenarnya disumbangnya dari makanan tuh dari apa sih Mbak? Apakah cuma dari minyak atau mungkin ada beberapa jenis makanan yang di situ ternyata mengandung banyak lemak nih Mbak Hanifah? Sebenarnya kalau lemak dan minyak itu ada bedanya ya Mbak ya. Oke. Jadi minyak dan lemak itu berbeda. Mm-mm. Nah, kalau lemak itu biasanya dia berbentuk padat pada suhu ruang. Ya. Jadi dia lebih apa ya? Bentuknya lebih semi padat atau padat. Kalau sedangkan minyak itu dia biasanya berbentuknya cair. Nah, sumber minyak atau lemak ini sebenarnya bermacam-macam. Yang pertama bisa kita peroleh dari bahan makanan hewani. Biasanya yang ada di dalam makanan hewani itu lemaknya bersumber misalnya dari daging, Mm-mm. kemudian telur, Mm-mm. kemudian apalagi ya misalnya ya keju seperti itu ya. Ya. Sedangkan kalau minyak, mohon maaf untuk bahan pangan nabati, biasanya minyaknya itu terdapat dalam bahan kacang-kacangan. Misalnya ada minyak biji bunga matahari, kemudian minyak kacang tanah, atau mungkin dari minyak kelapa, biji kelapa sawit juga bisa. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Tapi kalau untuk minyak sendiri ini masuk ke dalam salah satu jenis lemak nggak sih Mbak? Nah, iya. Kalau minyak itu merupakan salah satu bagian dari lemak. Mm-mm. Nah, persamaannya minyak dan lemak ini biasanya sering digunakan dalam pengolahan bahan makanan. Ya. Misalnya untuk menggoreng atau untuk memanggang, biasanya bisa menggunakan minyak atau lemak. Nah, minyak sendiri memang masuk dalam kategori bahan makanan yang mengandung lemak. Seperti itu. Oke gitu. Nah ini mungkin kalau ngomong-ngomong soal minyak nih Mbak, ini mungkin menjadi salah satu penyumbang apa ya kegemukan, obesitas yang paling tinggi nggak sih dari kita konsumsi gorengan yang terlalu banyak atau mungkin beberapa makanan-makanan yang mengandung minyak terlalu tinggi ini sebenarnya ini apa sih Mbak bisa berhubungan juga dengan kelebihan lemak nggak sih Mbak dalam tubuh kita jika kita mungkin terlalu banyak mengkonsumsi gorengan atau makanan yang mengandung minyak terlalu banyak nih? Nah, iya. Sekarang trennya konsumsi minyak itu tidak hanya berefek ke kegemukan deh Mbak. Yeah. Bisa ke penyakit-penyakit yang lain seperti misalnya penyakit jantung, kemudian penyakit hati juga ada yang beberapa disebabkan karena minyak seperti itu. Kalau teknologi pengolahan sekarang kan sudah maju ya. Sekarang ada yang namanya lemak trans. Ya. Nah, apa itu lemak trans ini dia mungkin sering disebut sebagai lemak jahat. Ya. Nah, lemak trans ini biasanya terbuat dari minyak nabati yang dibekukan. Misalnya contohnya ada di margarin. Nah, lemak trans ini apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih, biasanya akan menyebabkan berbagai risiko faktor yang mendukung munculnya penyakit-penyakit. Seperti penyakit jantung, kemudian penyakit hati, kemudian kegemukan juga bisa. Nah, termasuk untuk ke cara pengolahan makanan. Yeah. Misalnya makanan yang digoreng berkali-kali menggunakan minyak yang banyak dan dalam suhu yang sangat panas biasanya akan membentuk lemak trans ini. Nah, bila lemak trans dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan jumlahnya berlebih, itu memang bisa menyebabkan risiko-risiko penyakit seperti yang saya sebutkan tadi, seperti penyakit jantung, kemudian hati, kemudian kegemukan juga bisa.
depan karena konsumsi lemak yang berlebih itu. Oke, baik. Jadi Mitra Pesona mungkin yang di rumah sekarang minyaknya lagi langka, jangan diganti sama margarin ya Mbak ya, karena lebih berbahaya dari minyak nih ternyata. Margarin merupakan salah satu lemak trans yang mungkin dapat menyumbangkan efek lebih buruk seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk batas konsumsi lemak setiap hari ini gimana sih Mbak aturannya? Nah, untuk pemerintah sendiri melalui peraturan Permenkes sudah mengatur untuk batasan konsumsi lemak dalam satu hari ya. Jadi menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, saya mengutip dari peraturan itu ya Mbak ya. Tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, lemak, serta pesan kesehatan pada pangan. Untuk konsumsi lemak atau minyak dalam satu hari itu dibatasi sebanyak 5 sendok makan per orang per hari, atau sekitar 67 gram per orang per hari. Nah, itu kalau kita menggoreng, misalnya gorengan nih Mbak, minyaknya kan otomatis banyak banget ya. Yang terserap ke dalam makanan pasti kalau untuk satu jenis gorengan bisa sekitar 8-10 gram. Nah, sedangkan batasan untuk konsumsi minyak atau lemak sendiri itu satu hari cuma 67 gram. Belum lagi kalau kita mengkonsumsi makanan yang berlemak lain, misalnya yang bersantan, opor gitu ya Mbak ya. Dari daging ayamnya itu sendiri kan sudah ada lemaknya. Tuh. Ditambah ada santannya. Ditambah untuk menumis bumbunya mungkin juga pakai minyak atau kemudian misalnya makan opor pakai kerupuk, kerupuknya digoreng. Nah itu kan otomatis untuk konsumsi lemaknya sudah double ya Mbak ya. Nah, itu mungkin yang harus kita perhatikan sekarang dalam mengkonsumsi makanan, harus jeli, harus memilih bahan makanan yang memang kandungan lemaknya mungkin tidak terlalu banyak. Namun di saat pandemi minyak seperti saat ini mungkin ada sisi positifnya, yaitu kita bisa diet minyak untuk untuk menghemat, mengurangi lemak, tidak terus menimbun lemak di dalam tubuh kita, seperti itu ya Mbak. Iya betul, ada hikmahnya juga ya Mbak. Ada hikmahnya juga. Dan mungkin bagi Mitra Pesona yang mau punya pertanyaan seputar tema hari ini bisa langsung ya, masih seputar lemak nih, semoga yang punya permasalahan lemak ataupun punya permasalahan kesehatan. Kalau selain lemak, mungkin permasalahan kesehatan lain, Mitra Pesona bisa mengunjungi langsung Poliklinik Gizi ya di RSUD Canegara Wonosobo. Kalau untuk di masa pandemi sekarang kan memasuki level 3 lagi nih Mbak, PPKM, untuk Poliklinik Gizi apakah tetap buka seperti biasa Mbak Hanifa? Ya, masih tetap buka Mbak untuk kami Poliklinik Gizi. Buka setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu. Bisa pasien BPJS bisa, pasien umum juga bisa. Misalnya rujukan dari dokter juga bisa, atau memang niat datang sendiri ke poliklinik untuk melakukan konsultasi juga bisa. Tinggal melakukan pendaftaran, terus minta mau konsultasi ke Poligisi. Biasanya nanti diarahkan. Siap. Ini untuk pasien BPJS juga bisa Mbak untuk berkunjung ke poli, ya. Mbak, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari Mitra Pesona. Kita urutkan dari yang pertama dulu ya, sudah bergabung. Ya, boleh. Selamat siang, ini mau tanya nih Mbak, kalau kadang di beberapa makanan seperti bakso, ini kan ada semacam tetelan atau biasanya disebut gajih gitu ya Mbak ya. Ini kalau kita konsumsi ini gajih ataupun tetelan ini sebenarnya bahaya untuk badan nggak sih Mbak? Nah ya, yang sering banget kita temui di makanan-makanan tuh ya, terutama kayak bakso, kemudian mie ayam ya, ada gajih atau tetelannya. Bahkan ini sering jadi favorit orang-orang ya Mbak, misalnya. Betul sekali, saya juga pakai gaji. Tetelannya yang banyak ya Pak gitu ya. Oh ya, betul. Kalau gaji ini dia salah satu bentuk dari lemak.
seperti yang sudah saya bahas tadi, kalau lemak bentuknya padat, itu dinamakan lemak padat. Ya. Nah, seperti itu. Gaji ini kan bentuknya padat. Nah, dia mengandung lemak, otomatis dia masuk ke dalam golongan makanan yang mengandung lemak. Oke. Ya, mengandung makanan yang berlemak. Kemudian kalau untuk bahaya atau tidak dikonsumsi, sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Konsumsinya seberapa banyak. Oke. Nah, kalau misalnya konsumsi dalam waktu yang jangka panjang, kemudian berlebih, itu tidak tidak bagus juga untuk tubuh kita, yeah. Karena di lemak, terutama makanan yang bersumber dari lemak hewani, itu mengandung kolesterol. Yeah. Nah, bedanya lemak hewani dan nabati ini ada di kolesterolnya. Kalau dia berasal dari minyak nabati, dia tidak mengandung kolesterol. Kalau dia ada di lemak hewani, dia mengandung kolesterol. Nah, gaji ini kan salah satu ini ya Mbak ya, lemak bersumber hewani. Dari hewani. Nah, mungkin yang bahayanya di situ, di kolesterolnya itu sendiri. Dan kalau kita konsumsi dalam jangka panjang dan jumlah yang cukup banyak, memang berimbas pada kesehatan kita. Misalnya nanti jadi kalau misalnya cek lab kolesterolnya tinggi, nah kemungkinan karena kebanyakan konsumsi lemak yang bersumber dari lemak hewani, seperti itu. Oke, gitu. Jadi mungkin untuk konsumsi semacam tetelan atau gaji ini tidak berbahaya asal masih sesuai porsi dan tidak berlebihan. Nanti kalau berlebihan ujung-ujungnya malah ke kolesterol gitu ya Mbak Hanifah ya? Ya betul. Ya. Oke, baik, ini juga menjadi perhatian bagi mitra pesona mungkin yang sudah punya kolesterol tinggi. Ini untuk konsumsi lemak-lemak harus bisa dibatasi seperti itu, karena mungkin ini menjadi salah satu makanan yang enak dipandang, enak dimakan, tetapi tidak enak untuk tubuh kita gitu ya Mbak ya. Ya, tidak sehat. Tidak sehat, betul sekali. Oke, lanjut Mbak, kita ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua lewat live Instagram nih, udah ada yang bergabung. Min, mau tanya nih, untuk cara menghancurkan atau menghilangkan lemak yang paling cepat itu apa sih? Kalau sedot lemak itu apakah beneran ada nggak sih? Dan kalau sedot lemak itu sebenarnya diapain dan mahal atau enggak sih gitu Mbak Hanifah? Ini mungkin pengen sedot lemak atau mungkin sudah berniat nih Mbak Hanifah. Ini sebenarnya gimana nih Mbak soal sedot lemak dari tanggapan ahli gizi? Silakan. Biasanya kalau sekarang banyak teknologi kecantikan gitu ya Mbak ya, mulai dari mengurangi lemak dengan sedot lemak atau pakai alat penghancur lemak gitu, kayaknya kalau nggak salah ada ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan di sini mungkin kaitannya dengan diet atau penurunan berat badan gitu ya. Nah, kalau misalnya sedot lemak itu kan dia hanya bersifat sementara. Dia memang menyedot lemak, tetapi kalau misalnya dia tidak memperhatikan asupan makannya, tetap makan makanan yang berlemak, kemudian tidak pernah olahraga, otomatis lemak-lemak itu akan menimbun lagi di dalam tubuh. Walaupun sudah disedot, kalau kita tidak menjaga pola hidup sehat, tetap aja nanti lemak-lemak tetap tertimbun di dalam tubuh. Jadi sifatnya hanya sementara, tidak jangka panjang. Seperti yang jangka panjang justru dari menjaga pola makan dan menerapkan hidup sehat, seperti melakukan aktivitas fisik, kemudian olahraga, kemudian membatasi konsumsi lemak itu sendiri. Kalau mahal enggaknya saya kurang tahu ya, karena belum pernah menjumpai atau belum pernah tahu informasi tentang itu. Kalau untuk di Wonosobo sendiri sepertinya belum ada ya Mbak, untuk beberapa klinik resminya yang sedot lemak memang belum ada ya. Sebenarnya belum ada Mbak. Mungkin di kota-kota besar kali ya. Ini mungkin kalau untuk sedot lemak sendiri kayak semacam apa ya Mbak, kita disedot menggunakan alat suntik itu semacam gitu nggak sih Mbak, atau mungkin ada tindakan operasi kalau untuk sepengetahuan Mbak Hanifah? Kalau saya misalnya lihat dari video-video gitu ya, biasanya beredar di
internet gitu ya. Itu seperti disedot gitu sih Mbak pakai alat. Kalau untuk tindakan operasi kayaknya tidak sampai tindakan operasi. Cuma memang ya itu kita harus pintar-pintar memilih apa yang akan dilakukan ke tubuh kita, aman atau tidak. Misalnya tidak dilakukan oleh orang yang profesional kan tentu saja bisa berbahaya ya, karena memasukkan sesuatu barang ke tubuh kita. Berarti artinya ada resiko infeksi di situ. Nah, apabila tidak dikerjakan oleh orang yang profesional, sih bisa beresiko malah ke penyakit yang lain juga. Malah bukannya jadi sehat, malah sama penyakit gitu. Apalagi lemak di dalam tubuh kita itu kan nggak sembarangan ya. Mereka sudah tersusun sedemikian rupa. Kalau nanti kita sedotnya cuma asal sedot aja, nggak tahu nanti di dalamnya rusak apa enggak bagian organ yang disedot tersebut. Juga harus berhati-hati kita ya Mbak Hanifah ya. Iya, bahaya, betul. Nah kalau dari ahli gizi sendiri, kalau untuk Mbak Hanifah nih Mbak, untuk menerapkan kebiasaan atau mengkonsumsi lemak sehari-hari ini, gimana sih Mbak cara ngaturnya agar tidak berlebihan gitu? Ya, sebenarnya banyak tips ya untuk kita biar bisa mengendalikan konsumsi lemak. Nah, yang pertama mungkin bisa menggunakan alat masak yang dia anti lengket, ajarnya pakai teflon gitu ya. Jadi untuk penggunaan minyaknya kan tidak butuh terlalu banyak karena dia sudah anti lengket. Nah, yang kedua kita juga perlu memperhatikan untuk mengurangi konsumsi makanan-makanan yang diolah dengan banyak lemak atau minyak. Misalnya mengurangi makanan yang diolah dengan digoreng atau diolah dengan santan itu kan juga termasuk lemak atau minyak ya. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga dengan kita tidak menggunakan lemak atau minyak untuk pengolahan makanan lebih dari 1 atau 2 kali. Nah, karena kan seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau dia minyak digunakan berkali-kali, ikatan hidrogennya itu akan rusak. Nah, ikatan hidrogen yang rusak ini menyebabkan munculnya lemak trans. Kalau dia digoreng berkali-kali, artinya lemak transnya semakin banyak. Akibatnya, lemak trans itu kan namanya lemak jahat ya mungkin ya, yang sering bisa menyebabkan risiko penyakit jantung, kemudian penyakit hati, kemudian kegemukan juga bisa. Jadi untuk baiknya tidak digunakan berkali-kali seperti itu. Lebih bagus hanya untuk satu kali penggorengan saja. Jadi bisa berhemat ya. Jadi untuk seminimal mungkin menggunakan minyak, jangan sampai ada minyak jelantah, apalagi sekarang nih Mbak, minyak langka, lagi-lagi minyak langka. Mungkin ya harus sedemikian kita pintar-pintar mengolah untuk bagaimana mengkonsumsi minyak tetap sehat untuk tubuh kita gitu ya Mbak Hanifah. Ya, kesempatan untuk mengurangi konsumsi minyak sekarang ya Mbak. Betul sekali. Kita siap. Lanjut lagi Mbak Hanifah, kita masih ada beberapa pertanyaan nih dari Mitra Pesona. Ini dari Mas Dawam di Serang Kejajar mau tanya nih. Selamat pagi Mbak, mau tanya dong. Tadi di awal ada keterangan kalau untuk pakai mentega ini tidak disarankan untuk kesehatan. Nah, apakah juga berpengaruh di makanan yang kalau buat misal semacam nasi goreng itu kan kadang menggunakan mentega, atau mungkin kayak semacam roti bakar gitu Mbak yang menggunakan mentega yang banyak dioles gitu. Ini mungkin juga bagaimana penjelasannya Mbak Hanifah, silakan. Oh iya. Sebelumnya kan ada 2 jenis nih Mbak untuk pengolahannya. Ada mentega sama margarin ya. Suara saya terdengar? Berarti berbeda ya antara mentega sama margarin. Oke, Mas Dawam nih beda ya Mas. Kalau mentega itu dia biasanya dari lemak hewani. Sumbernya dari lemak hewani. Sedangkan margarin itu dari lemak nabati. Jadi beda. Kalau misalnya yang sering kita ditemukan di pasaran itu biasanya kebanyakan margarinnya. Nah, margarin ini kan sumbernya dari lemak nabati. Dari lemak nabati ya. Nah, lemak nabati yang dibekukan seperti margarin ini memang
kandungan lemak transnya lebih tinggi. Biasanya margarin banyak digunakan di makanan olahan ya, seperti yang tadi disebutkan, seperti nasi goreng, roti bakar, kemudian apalagi roti bakar, kemudian kue-kuean juga biasa pakai margarin. Iya, betul. Nah, ini juga akan berimbas ke kandungan lemak yang ada di dalam produk makanan tersebut. Iya. Nah, kalau misalnya diolah dengan margarin, otomatis kan lemak transnya berpindah dari margarin ke makanan tersebut. Jadi makanan tersebut juga terhitung mengandung lemak trans atau lemak yang memang meningkatkan risiko untuk munculnya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung dan lain-lain seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, gitu. Lagi-lagi kita kembali untuk kalau misal makan nasi goreng yang mempunyai kandungan mentega atau margarin agak banyak ya, mungkin sekali 2 kali dalam seminggu boleh lah ya Mbak. Atau mungkin roti bakar ya, mungkin kalau satu porsi roti bakar nggak mungkin habis sendiri ya, beberapa potong saja cukup gitu. Jadi lagi-lagi ke jumlah yang kita konsumsi nggak sih Mbak? Iya, kembali lagi ke jumlah dan juga jenisnya. Mungkin kalau misalnya menggoreng nasi goreng gitu kan ya, udah pakai minyak ya nggak usah lagi pakai margarin. Gitu. Jadi pilih salah satu saja, sehingga asupan lemaknya tetap terbatas. Oke, seperti itu ya Mas Dawam, semoga membantu. Dan ini ada salah satu informasi juga yang beredar di masyarakat nih Mbak. Kalau misal kita banyak makan gorengan, ini ada yang bilang bisa didetoks dengan minum air jeruk lemon, air jeruk nipis, atau yang biasa mungkin disebut sebagai infus water gitu Mbak. Ini sebenarnya kalau dalam ahli gizi, dalam ahli kesehatan ini sebenarnya bener nggak sih kalau untuk semacam minuman infus water ini bisa mendetoks lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita gitu Mbak Hadifah? Kalau untuk itu memang sampai sekarang belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan gitu ya. Kalau dengan infused water atau dengan buah-buahan yang dimasukkan ke air bisa mendetoks, meluluhkan lemak gitu katanya ya Mbak ya. Betul. Ya, memang sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan kalau mitos itu benar. Nah, kalau misalnya kita mau mengklaim suatu bahan makanan bisa meluruhkan lemak atau bisa menyembuhkan penyakit tertentu, itu kan harus melalui berbagai penelitian, harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itulah yang nanti akan membuktikan apakah betul misalnya infused water bisa meluruhkan lemak kayak gitu. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa itu bisa meluruhkan lemak kayak gitu. Mungkin hubungannya sama ini ya Mbak ya. Kalau infused water itu lebih ke kekebalan tubuh atau ke daya tahan tubuh. Iya betul. Kalau infused water kan dia biasanya terbuat dari buah-buahan atau sayur gitu ya. Dimana buah dan sayur ini memang mengandung antioksidan, kemudian ada vitamin C-nya juga. Nah, antioksidan dan vitamin C ini memang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh. Jadi mungkin lebih ke arah situ untuk manfaatnya. Karena vitamin C dan antioksidan ini biasanya dia larut dalam air. Kalau misalnya air infused waternya kita minum, otomatis kan vitamin C yang larut dalam air itu ikut terminum dan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Mungkin untuk masyarakat yang sudah terlanjur percaya untuk infused water ini bisa melunturkan lemak-lemak. Ini mungkin agak salah persepsi ya Mbak. Ini kalau untuk infused water ini lebih kayak minuman untuk kekebalan tubuh, untuk imunitas gitu ya. Baik. Ya betul. Ada Mas Leo Dante juga yang selalu mau mendengarkan sampai tuntas nih katanya nih Mbak, sambil buruh. Mas Leo Dante, terima kasih. Atau yang mau kirim pertanyaan atau mungkin ada ada pengalaman soal lemak Mas Dante? Atau cukup mendengarkan saja, terima kasih. Kemudian nih Mbak, kalau tadi kita sudah bahas lemak untuk orang dewasa, mungkin bisa disebut seperti itu untuk pembahasan kita tadi ya. Nah,
Kalau untuk MPASI ini juga salah satu unsur pendukungnya adalah lemak juga ya Mbak, yang ikut dalam apa ya, MPASI 4 bintang gitu. Ini sebenarnya kalau untuk MPASI ini sebenarnya yang dianjurkan ini menggunakan apa sih Mbak lemaknya? Kalau untuk MPASI? Iya. Oh, jenisnya gitu maksudnya Mbak? Iya. Iya. Kalau MPASI kan memang dia terdiri dari berbagai jenis makanan ya. Iya. Yang penting ada sumber karbohidratnya, kemudian ada sumber lemaknya, ada sumber proteinnya, karbo tadi. Ya, jadi kalau untuk jenisnya, kalau untuk MPASI sebenarnya tidak ada harus pakai ini lemak itu, sebenarnya nggak ada keharusan menggunakan itu. Tapi mungkin kalau sekarang trennya bunda-bunda muda gitu ya Mbak ya, pakainya apa itu Evo, iya betul, extra virgin olive oil, atau VCO, atau unsalted butter kayak gitu. Sebenarnya menggunakan minyak kelapa atau misalnya minyak sawit biasa juga bisa kayak gitu. Mungkin kalau untuk di bawah 1 tahun memang untuk penggunaan bahan-bahan tertentu masih terbatas. Seperti gula, garam, dan lemak itu memang dibatasi. Jadi untuk penggunaannya memang tidak boleh terlalu banyak. Tapi kalau untuk jenisnya bisa dari misalnya kulit ayam diekstrak minyaknya, seperti itu juga bisa. Oke Mbak. Pakai butter gitu juga bisa. Pakai minyak biasa juga sepertinya bisa. Oke, seperti itu. Oke, baik Mbak Hanifa. Ini kita ngomong-ngomong lagi soal lemak nih. Ini kalau untuk di beberapa permasalahan atau beberapa kasus yang ditemukan di poliklinik gizi ini, apa sih Mbak? Banyak juga ditemukan para masyarakat yang mengeluhkan karena terlalu banyak mengkonsumsi lemak nggak sih Mbak? Ya, biasanya kalau pasien-pasien itu banyak ini Mbak, jeroan. Nah itu yang jadi ini ya, PR banget. Kayak misalnya konsumsi usus, kemudian kulit gitu. Pokoknya semua jenis jeroan gitu biasanya berimbas ke pasien-pasien dengan penyakit jantung biasanya berat itu. Kalau dia lihat hasil, misalnya kan kalau kita konseling atau edukasi biasanya melihat hasil labnya dulu. Misalnya di situ ada kolesterol yang tinggi. Nah biasanya setelah kita gali itu kebanyakan karena tidak bisa membatasi konsumsi jeroan, kemudian makanan-makanan yang banyak dengan diolah dengan cara penggorengan kayak gitu. Memang kalau orang Indonesia identik banget sama gorengan sih ya Mbak. Maksudnya susah sekali lepas konsumsi gorengan, itu masih jadi makanan sehari-hari. Wah, jadi makanan favorit nih masih apalagi untuk Wonosobo, apalagi Indonesia juga seperti itu. Oke, tadi untuk tempe kemul gitu ya Mbak. Waduh, itu sudah makan tiap hari aja nggak bosan, gimana coba? Nah itu PR-nya gitu Mbak. Betul sekali. Oke, ini sebenarnya ada tips nggak sih dari Mbak Hanifah untuk kita sadar diri bahwa lemak terlalu banyak ini juga berbahaya untuk tubuh kita? Ada apa sih pesan untuk masyarakat? Yuk kita konsumsi lemak sesuai dengan aturan, jangan terlalu banyak konsumsi gorengan dan lain sebagainya. Silakan Mbak Hanifah. Ya, mungkin tipsnya itu bisa dengan cara ini ya, misalnya ya, mengganti pengolahan bahan makanan. Jadi misalnya tadinya digoreng dengan minyak yang banyak, mungkin hanya sekedar ditumis-tumis gitu Mbak. Kalau ditumis kan mungkin penggunaan minyaknya tidak terlalu banyak. Ya, jadi untuk asupan ke dalam tubuh juga otomatis tidak sebanyak kalau kita misalnya mengolah makanan dengan cara deep frying atau dia menggunakan minyak yang banyak. Terus yang kemudian yang kedua itu bisa memilih bahan makanan yang kandungan lemaknya rendah. Nah, jadi kalau untuk di masing-masing bahan pangan, terutama untuk sumber protein ya Mbak ya, itu ada 3 jenis golongan. Yang pertama bahan pangan dengan kandungan lemak rendah. Yang kedua bahan pangan dengan kandungan lemak sedang. Yang ketiga bahan pangan dengan kandungan lemak yang tinggi. Nah, bahan pangan dengan kandungan lemak rendah, contohnya itu adalah
misalnya daging ayam tanpa kulit. Nah, kalau daging ayam saja kita konsumsi tanpa kulit, tidak pakai kulit, itu tergolong dalam lemak yang rendah. Oke. Kemudian yang kedua bisa dengan konsumsi ikan. Nah, ikan ini termasuk dalam jenis makanan yang dia memang lemaknya rendah. Oke. Gitu. Terutama ke sumber proteinnya gitu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua itu ada bahan pangan dengan kandungan lemak yang sedang. Biasanya ini ditemukan pada produk-produk seperti bakso, kemudian telur ayam, kemudian daging sapi, itu termasuk dalam lemak rendah. Lemak sedang, maaf. Lemak sedang, oke. Ya, betul. Kemudian yang ketiga nih, yang lemaknya tinggi. Itu biasanya ada di daging bebek, kemudian jeroan, kemudian kuning telur itu juga termasuk lemaknya tinggi. Oke. Jadi kita harus misalnya mau mengkonsumsi makanan, harus pilih-pilih mungkin dengan makanan yang kandungan lemaknya rendah atau sedang. Ya, betul. Dan Mitra Pesona tentunya sudah mendengarkan sajian bincang gizi ini juga tentunya di rumah semakin pintar ya untuk mengolah bahan dan tentunya memilih jenis lemak yang untuk dikonsumsi bersama keluarga. Ini juga menjadi PR kita bersama, juga para bunda-bunda di rumah dalam menyajikan masakan untuk keluarga ini juga yang kalau bisa yang kandungan lemaknya rendah ataupun sedang seperti itu ya Mbak Hanifah. Ya, betul. Oke, baik. Mungkin terakhir sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Tidak melebihi, ya betul. Nah, betul sekali. Oke, mungkin terakhir ada lagi Mbak yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait masih banyak sekali kasus obesitas dan tentunya beberapa kasus kelebihan lemak yang akan berdampak pada penyakit lain seperti itu, Mbak. Ya, untuk tipsnya paling ya kalau misalnya untuk orang dengan misalnya berat badan berlebih atau obesitas dan menghendaki untuk penurunan berat badan gitu ya Mbak ya. Tidak hanya dengan membatasi asupan misalnya asupan lemak ataupun karbohidrat saja. Dianjurkannya lebih untuk ke arah hidup sehat. Jadi tidak hanya membatasi asupan makanan, tetapi juga harus meningkatkan aktivitas. Karena walaupun misalnya kita sudah diet nih, udah mengurangi konsumsi lemak, udah mengurangi konsumsi karbohidrat, tapi kita tidak pernah berolahraga, otomatis energi tidak ada yang keluar. Percuma. Jadi kayak ibaratnya melakukan suatu hal tapi tidak tuntas seperti itu. Tetap harus didukung dengan aktivitas fisik agar cadangan lemak yang ada di dalam tubuh itu perlahan-lahan mulai terpakai melalui aktivitas fisik tersebut. Bisa olahraga ataupun misalnya aktivitas fisik yang dilakukan berulang kali juga bisa istilahnya mengurangi lemak dalam tubuh. Seperti itu. Mbak, terakhir nih pertanyaan saya tadi agak punya ide nih soal olahraga. Ini kalau olahraga yang bisa membakar kalori. Nah, ini membakar lemak ini juga sama juga dengan membakar kalori nggak sih Mbak yang ada di dalam tubuh? Ya, betul sekali. Kalau lemak itu kan merupakan salah satu sumber kalori. Nah, dalam 1 gram lemak dia itu mengandung 9 kilokalori. Nah, jadi kalau misalnya kita berolahraga, banyak energi yang dikeluarkan, lama-kelamaan kita akan menggunakan cadangan energi di dalam tubuh. Cadangan energi itu bisa bersumber dari lemak itu tadi. Nah, asalkan kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang konsisten dan terprogram, itu memang bisa mengurangi lemak di dalam tubuh, karena itu tadi cadangan energi di dalam tubuh kita akan terpakai. Baik Mitra Pesona. Baik juga terima kasih Mbak Hanifah sudah memberikan informasi banyak tadi soal perbincangan lemak ya. Dan bagi Anda mungkin yang mau diet sehat dipantau oleh ahli kesehatan langsung, bisa langsung menghubungi klinik gizi di RSUD Condogoro Wonosobo. Nanti di sana akan ketemu Mbak Hanifah dan teman-teman. Kalau punya permasalahan kesehatan atau yang punya program pengen diet tapi tetap sehat ya, langsung saja bisa menghubungi yang buka setiap hari ya Mbak di jam kerja tentunya ya.
Nah, betul. Kalau misalnya mau tahu gimana caranya untuk menurunkan berat badan, berapa lemak yang harus saya konsumsi setiap hari biar nggak berlebihan, bisa konsultasi ke klinik kami. Oke, seperti itu Mitra Pesona. Terima kasih Mbak Hanifa, kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan di sajian bincang gizi lainnya, tentunya setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Hari ini spesial hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Tapi untuk jadwal ya, Mbak. Betul, tapi nanti untuk di minggu selanjutnya kita comeback lagi hari Kamis jam 10 sampai jam 11 di minggu kedua dan minggu keempat hanya di 92,1 FM. Terima kasih, semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk Mitra Pesona ya Mbak. Amin. Okay. Terima kasih juga Mbak Eka. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Mitra Pesona yang sudah mengirimkan pertanyaan. Eka cukupkan sampai di sini dulu sajian bincang gizi edisi hari ini. Saya Eka bersama narasumber Mbak Hanifah pamit dari sajian bincang gizi. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.